Apa jadinya jika seorang gadis muda berusia 23 tahun jatuh cinta pada pria berusia 61 tahun? Banyak yang mencibir, mencemooh, bahkan menganggap cinta ini palsu. Tapi siapa sangka justru cinta yang tak biasa ini menyelamatkan sang gadis dari masa lalu yang kelam. Cerita ini berdasarkan kisah nyata yang mengharukan dan penuh pelajaran hidup. Sebuah bukti bahwa cinta sejati tak pernah mengenal usia, latar belakang, ataupun penilaian orang. Tonton sampai akhir, karena endingnya bakal bikin kamu menangis haru. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk terus mendukung channel Pensil Bahagia. Aktifkan juga lonceng notifikasi, supaya nggak ketinggalan cerita menyentuh lainnya. Aku tidak pernah mencari cinta, tapi cinta menemukanku dalam bentuk yang tak terduga. Namaku Riana, usia 23 tahun. Dibesarkan dalam keluarga yang hancur oleh perselingkuhan dan kekerasan. Sejak kecil, aku sudah mengenal rasa takut lebih dulu daripada rasa aman. Ayahku kasar, ibuku dingin. Rumah bukan tempat untuk pulang, melainkan tempat untuk bertahan hidup. Lulus SMA, aku merantau ke Yogyakarta, bekerja serabutan, jadi pelayan kafe, operator warnet, kadang membantu bersih-bersih di rumah kos orang. Hidupku seperti air, mengalir tanpa arah. Sampai suatu sore di bulan Juni, aku bertemu dengannya. Namanya Pak Dharma, usia 61 tahun. Pemilik sebuah toko buku kecil yang nyaris tak pernah ramai. Aku masuk ke toko itu hanya karena hujan, berharap bisa berteduh sebentar. Tapi justru dari toko sunyi itulah hidupku berubah. Silakan duduk, nak. Hujan belum reda. Suaranya tenang, senyumnya hangat. Tidak seperti pria-pria tua yang sering memelototiku di jalan. Ada sesuatu dalam dirinya yang membuatku merasa aman. Hari demi hari, aku mulai sering datang. Kadang hanya untuk membaca. Kadang untuk membantu merapikan rak. Pak Dharma selalu menyapaku dengan teh hangat dan cerita-cerita tentang buku. Ia tahu aku suka puisi. Ia tahu aku pernah menulis. Dan ia membantuku percaya lagi pada mimpiku yang dulu telah kubunuh. Sampai suatu malam, saat aku merasa begitu lelah dan tak punya tempat pulang, aku duduk di depan tokonya. Hujan turun deras. Aku menangis. Tubuhku gemetar. "Apa kau lapar?" tanyanya. Aku mengangguk. Ia mengajakku masuk, memberiku makan, lalu membiarkanku tidur di sofa tua dalam tokonya. Tak satu sentuhan pun ia lakukan. Tak satu pun kata yang membuatku tak nyaman. Ia hanya menatapku seperti ayah yang kehilangan anak perempuannya. Tapi waktu membawa perasaan itu ke arah yang lain. Entah sejak kapan, aku mulai merindukannya. Merindukan cara ia menatap matahari sore, atau cara ia melipat koran. Aku merasa hidup, dan untuk pertama kalinya, aku ingin hidup lebih lama karena ada dia. "Pak, apa salah kalau aku jatuh cinta sama Bapak?" tanyaku suatu pagi. Ia terdiam lama, lalu menjawab, "Cinta bukan soal pantas atau tidak, tapi soal jujur pada hati sendiri." Kami tidak langsung bersama. Ia menolak berkali-kali. Tak ingin dianggap memanfaatkan. Tak ingin hidupku susah. Tapi aku tetap datang. Tetap mencintainya dengan sederhana, dengan membacakan puisi setiap malam, atau menyeduhkan kopi pahit kesukaannya. Tahun kedua, ia jatuh sakit. Diabetes dan jantung. Orang-orang mulai mencibir. "Mau hartanya ya? Atau cari sugar daddy toh?" Aku menangis. Bukan karena mereka salah, tapi karena mereka tak tahu bahwa aku pernah mencoba menyerah diri sebelum mengenalnya. Dan bahwa ia, pria tua dengan penyakit dan luka hidupnya, justru menyelamatkanku. Kami menikah secara sederhana. Hanya dihadiri 5 orang. Ia memberikan warisan terbesarnya padaku. Keberanian mencintai dan percaya diri untuk menulis lagi. Hari ini, aku menulis kisah ini dari toko buku kami yang sekarang ramai pengunjung. Namanya Dharma and Riana. Ia mungkin tak lama lagi ada di dunia ini, kata dokter. Tapi cinta yang ia tanam akan hidup dalam setiap kata yang kutulis,
dan setiap jiwa yang membaca. Karena cinta sejati bukan soal usia, tapi soal siapa yang membuatmu ingin hidup saat kamu ingin menyerah.